lampu kecepatan tangsial itu tetap pada sisi masuk keluar sehingga persamaannya bisa dirubah seperti ini. Sedangkan menghitung debitnya berbeda dengan sentrifugal, kita pakai persamaan ini. Oke. Minggu lalu kita sudah juga ada ini belum, yang bawah ini baru saya terangkan kemarin. Nah, ini kita lanjut. Minggu lalu kita sampai pada NPSA yang tersedia. Yang tersedia itu adalah tergantung dari kita di dalam menetapkan sistemnya seperti apa supaya diperoleh NPSA yang positif. Di mana kalau NPSA tersedia positif, maka air itu bisa sampai di impeller dan kemudian dinaikkan energinya sehingga menjadi tekanan keluar yang sesuai dengan yang desainnya dan bisa tersedia. Jadi tergantung dari kita yang menetapkan sistem perpipaan dan penempatan pompa itu sendiri. Lalu kita sudah sampai persamaannya seperti ini. Dan masih ingat minggu lalu. Dan tulisannya cukup jelas karena di laptop tentunya lebih jelas daripada kalau di kelas harus full ya. Ini sambil menunggu daftar absensinya. Oke, sambil lihat jalan. Jika sebuah instalasi, contohnya sambil, nah ini misalnya. Jadi dalam pemasangan pompa nanti ada dua, pompa ditaruh di atas, ini yang banyak kita lihat. Jadi tanduknya di bawah, pompa taruh di atas. Kemudian dengan penghisapan, kemudian ditekan sampai ke tempat yang diinginkan. Tapi ada juga yang modelnya pompa ditaruh di bagian bawah dari permukaan tanduknya. Nah, kemudian baru dinaikkan. Ada dua model. Nah, bagaimana kaitannya? Nah, ini maka di sini ada dinyatakan dengan persamaan, yaitu plus minus HS. HS itu adalah head statusnya atau posisi ketinggian pompa terhadap muka air. Jadi kalau positif HS-nya, nah ini pompa di atas muka air. Sehingga karena positif, ketinggian pompa ini sebagai pengurang. Karena positif sebagai pengurang.
Jadi PA adalah tekanan udara luar atau tekanan atmosfer atau tekanan yang ada di dalam permukaan tandon atau tangki. Kalau PA terbuka terhadap atmosfer kita sebut sebagai tekanan atmosfer. Tapi kalau dalam tangki tertutup, yaitu tekanan di permukaan tangki tersebut bisa kurang, bisa lebih dari 1 atmosfer. Nah, kemudian kalau pompanya ditaruh di atas muka air, maka karena head SHS-nya itu positif, ini mengurangi. Kalau sebaliknya, kalau pompanya di bawah muka air, maka akan negatif. Kalau negatif menjadi positif. Jadi akan menambah tekanan yang ada di sisi inlet dari pompa tersebut. Jadi NPSH tersedianya menjadi bertambah kalau pompa di bawah muka air. Inilah persamaannya. Dan ini LS adalah kerugian sepanjang pipa hisap dengan segala fitting dan lain-lain yang ada di selisih hisap itu. Itu akan menambah kerugian aliran tekanan sepanjang pipa hisap. PV adalah tekanan atmosfer, tekanan uap air tergantung dari temperatur air tersebut. Nah, ini PV dan berat jenis. PV tekanan uap air tergantung dari temperatur, dicari dalam tabel. Kalau buku Suharto dituliskan sampai 212. Kalau tidak pakai buku Suharto ya silahkan cari buku di Termo. Oke, nah itu untuk pompa yang bisa di atas muka air maupun di bawah muka air. Maka ini tandanya harus Anda hati-hati untuk mencermati. Inilah NPSH yang tersedia, tergantung dari kita mau merubah temperatur, itu nanti mempengaruhi PV-nya, atau merubah sistem instalasi bisa merubah kerugian geseknya, kerugian alirannya, atau kerugian tekanannya, atau merubah ketinggian penempatan pompa terhadap muka air. Itu bisa memperbesar atau memperkecil NPSH yang tersedia. Oke, maka ini tergantung dari kita yang mendesain penempatan pompa tersebut. Oke. Nah, kemudian ada NPSH yang diperlukan, yang lalu baru akan sampai di sini. Nah, NPSH yang diperlukan pada setiap pompa berbeda tergantung dari desain pompa tersebut. Jadi walaupun serinya sama atau apalagi yang tidak sama, itu bisa menghasilkan tekanan di sisi hisap itu berbeda-beda atau NPSH yang diperlukan itu bisa beda-beda. Ini hasil dari eksperimental. Nah, untuk mengetahui NPSH yang diperlukan, bisa kita gunakan yaitu misalnya tidak menggunakan data-data eksperimental, misalnya tidak ada data eksperimental, kita bisa dekati dengan koefisien kavitasi atau konstanta kavitasi yang disebut sebagai bilangan Thoma. Nah, bilangan Thoma ini adalah berlaku untuk pompa-pompa sentrifugal yang secara umum. Jadi kalau pompa skalanya khusus, jenis-jenis khusus ya bisa jadi ini tidak berlaku, tapi benar-benar harus eksperimental. Jadi bilangan Thoma ini dasarnya adalah eksperimental yang dirangkum sehingga menjadi suatu grafik. Ini khusus untuk jenis pompa sentrifugal. Pompa aksial tidak masuk, sepertinya tidak masuk di sini. Oke, ini dinyatakan sebagai ini NPSH yang tersedia pada NPSH yang diperlukan, ada N tadi simbol
untuk needed, jadi ya need yang diperlukan. Kalau HSV saja tadi hanya yang tersedia atau available. HSV. HN itu adalah head nominal dari pompa. Misalnya pompa itu di dalam spek biasanya diketahui head-nya sekian, head suction, head discharge, atau cuma head itu saja, itu adalah dia sebagai head nominalnya, yaitu head yang bekerja pada efisiensi terbaik dari pompa tersebut. Maka dari perbandingan inilah bisa diperoleh konstanta atau bilangan Thoma. Nah, bilangan Thoma ini untuk pompa yang sentrifugal yang umum, maksudnya sentrifugal yang umum, yang biasa ada di pasaran, ini sudah ada hasil eksperimental yang dibuatkan grafik. Ini linear. Nah, ini linear saja. Maka untuk yang jenis pompa juga yang lain-lain yang di luar dari yang contohnya ya misalnya pompa juga yang untuk lumpur misalnya. Nah, itu tidak akan bisa mengikuti ini nanti. Maka kita harus berdasarkan hasil eksperimen yang harus tercantum di spesifikasi dari pompa tersebut. Tuh. Jadi ini untuk jenis pompa-pompa sentrifugal yang umum. Jadi hanya dinyatakan dengan parameter kecepatan spesifik dan konstanta Thoma ini. Nah, absesnya konstanta Thoma. Dan ini S ini adalah kecepatan spesifik yang berdasarkan nanti akan ditunjukkan persamaannya S itu apa. Jadi hanya ini kita lari saja. Kita tarik misalnya dari perhitungan kita dapatkan kecepatan spesifiknya 100 misalnya kita tarik maka ketemu inilah konstanta Thomanya. Itu. Maka kalau konstanta Thoma ketahui ya tinggal berapa NPS yang diperlukan tinggal ngalikan ini. Ini dikalikan head nominalnya. Ini selalu ada dalam pompa head nominal pasti ada di spesifikasi ada. Nah, kalau HSVN ini belum tentu ada. Kalau tidak ada, ya kita pakai persamaan ini. Oke, nah kemudian, oke tadi saya katakan kembali, kalau NPS tersedia itu menunjukkan bahwa pompa itu bisa terisap. Kemudian sampai di ujung impeller, dan dari impeller akan diberikan energinya sehingga menghasilkan tekanan. Nah ini harus positif. Minimal adalah 0. Persamaan HSV itu harus sama dengan 0. Itu artinya secara teoritis itu fluida bisa sampai di inlet. Nah setelah sampai di inlet maka bisa masuk ke dalam sudu inlet, maka dengan diputarnya itu air berputar sehingga dia akan energinya akan bertambah sehingga bisa keluar. Nah, kalau kurang dari situ ini tidak akan sampai di inlet dari sudu-sudu atau di impeller sehingga akhirnya dia hanya berputar saja, yang diputar hanya udara atau gas yang ada di situ ya, sehingga tidak bisa melakukan penghisapan. Ini syaratnya harus positif. Nah, kemudian kaitannya dengan yang di teori pertama adalah kaitannya dengan kavitasi, yaitu munculnya gelombang-gelombang uap air, maka harus ada ini persyaratan jika NPSV yang tersedia HSV itu harus lebih besar dari NPSV yang diperlukan HSV, SVN atau needed. Maka jika kondisi seperti ini tidak terjadi kavitasi. Jadi gelombang-gelombang uap air yang ada di dalam sisi-sisi masuk atau sudu-sudu itu tidak terjadi. Kalau tidak ada gelombang-gelombang air di dalam aliran air, di dalam saluran sudu, maka kavitasi tidak akan terjadi. Nah ini harus dibuat NPS tersedia. Pertama harus positif, itu otomatis tidak bisa mengalir.
tapi belum menjamin bahwa tidak terjadi gelembung. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah lebih besar dari NPH yang diperlukan, ya pasti bisa mengalir dan tidak terjadi kavitasi. Tapi kalau hanya NPH lebih kecil dari NPH yang diperlukan, tetapi kalau ini sudah positif, yang NPSH tersedia itu sudah positif, tapi masih di bawah dari yang diperlukan, maka dia bisa terisap, bisa mengalir, tetapi muncul kavitasi. Nah, kalau kavitasinya besar, ya bisa akan merusak, seperti yang lalu sudah kita bicarakan. Oke, nah itu jadi kita bisa menganalisis bagaimana kita memasang pompa tersebut harus berapa, harus memenuhi kriteria persamaan ini. Jadi HS ini harus berapa supaya HSV positif ini bisa mengalir. Kalau kurang itu ya nggak bisa, maka ini seperti itu. Nah, kalau ini pompa misalnya ditaruh di atas muka air, sehingga di sini nanti negatif, ya jelas tidak akan terisap. Karena harus gimana? Ya ini dibalik. Ditaruh diturunkan, misalnya HS-nya diturunkan mendekati muka air. Kalau mendekati muka air masih tetap negatif, ya dibuat di bawah muka air sehingga ininya positif. Cara menempatkan pompa di dalam sistem instalasi air. Nah, S tadi adalah yang dimaksud dengan S tadi, garis lurus tadi adalah ini. Kecepatan spesifik N. Kalau S saja kecepatan spesifik N kali Q nominal pangkat setengah dibagi head nominal pangkat 3/4 itu adalah kecepatan spesifik dari suatu pompa. Tapi kalau per NPSH yang diperlukan, ini SVN itu yang diperlukan kita sebut sebagai kecepatan spesifik ISAP, menyebutnya kecepatan spesifik ISAP. Jadi ada beda, yang di sini ini ada kecepatan spesifik, itu adalah menunjukkan jenis impellernya. Sedangkan S besar ini adalah ini, kalau head-nya bukan lagi head nominal, tetapi head atau NPSH yang diperlukan. Itu beda. Nah, sekarang ada suatu contoh. Nah, ini waktunya sudah habis, masih ada 5 yang belum hadir. Silahkan nanti yang belum hadir untuk kontak kalau ada kesulitan akses. Hubungi lewat call ya. Di sini kan ada fasilitas panggilan ya. Ya, ini sudah saya mulai, saya perbesar. Oke, suara saya masih bisa didengar? Masih, Pak. Oke, nah silahkan dicermati. Nah, ini contohnya, silahkan dulu cermati. Ini sambil dari buku Sularso. Kalau Anda sudah membaca, mestinya sudah siap, tidak aneh. Ya. Untuk sampai di sini kalau ujian biasanya tidak ada masalah. Cuma nanti kalau sudah masuk ke apakah pompa itu kavitasi apa tidak, itu sering masih banyak yang keliru. Oke, silahkan baca dulu. Ambil minum.
Baik, kita lanjut. Sudah dibaca, ada yang perlu ditanyakan dari contoh ini? Sudah clear? Bisa lanjut kalau sudah clear. Ada yang perlu dibahas? Ada contoh 1, contoh 2. Halo? Ada yang perlu ditanyakan? Ada ya, ini saya masih anggap bisa, maka saya lewati saja. Akan menambah keterangan-keterangan. Nah, enggak ada, berarti saya lanjutkan penjelasan yang ini tadi. Nah, ini di sini adalah dalam menentukan koefisien Thoma, kita pakai grafik ini kalau misalnya di pompa itu tidak ada data tentang NPSA yang diperlukan dari pompa, maka bisa didekati menggunakan grafik ini. Nah, ini adalah untuk contoh yang tadi adalah untuk jika pompa itu bekerja pada kondisi nominalnya, artinya kondisi yang efisiensi pompa yang terbaik. Efisiensi terbaik itu bukan berarti harus pada tekanan yang tertinggi, debit yang tertinggi, bukan, tetapi Anda bisa melihat efisiensi yang sudah kita jelaskan. Efisiensi pompa itu apa? Adalah BHP, daya air, BHP, water horsepower, terhadap daya yang aktual yang dibutuhkan oleh poros. Oh, kebalik. Jadi daya poros atau BHP, break horsepower dari suatu pompa per WHP-nya. Nah, itu kita sebut sebagai efisiensi pompanya. Nah, maka itu yang menyatakan sebagai head maupun kapasitas terbaik. Jadi belum tentu pada head tertinggi atau debit tertinggi. Nah, sekarang dalam operasi itu pompa bisa bekerja pada kondisi nominalnya, yaitu misalnya head N dan key N-nya itu nominal semua, yaitu yang terjadi pada efisiensi tertinggi. Tapi juga bisa pada kondisi yang lebih, misalnya pada debit 1,2 kalinya, atau lebih 20%-nya, atau lebih sampai 40%. Nah, misalnya demikian. Jadi dengan keran yang diperbesar lebar-lebar, itu bisa nanti diperoleh debit yang maksimum. Tapi otomatis nanti head-nya akan turun. Itu nanti ada tentang performance dari sebuah pompa. Itu ada hubungan antara debit dan tekanan yang dihasilkan. Bahkan juga hubungannya dengan daya. Oke, itu nanti ada subbab sendiri. Nah, kita lihat di sini, kalau dioperasikan pada debit yang lebih dari normal, misalnya ini 1, itu 100% berarti. Jadi sama, debit operasi sama dengan kondisi nominalnya. Kalau 1,2 berarti lebih besar 20% dari nominalnya. Nah, ini kita bisa mendapatkan HSV per HSV nominalnya. Jadi HSV pada kapasitas di luar dari 100% ini dibagi NPSA yang diperlukan. Ini yang diperlukan. Jadi
nanti yang diperlukan berapa? Ini bisa diperoleh, ini sudah diperoleh tadi, yang diperlukan pada kondisi normal tadi, maka ini nanti kan bisa diperoleh harganya. Nah, ini ada contohnya yang tadi. Nah, ini SP yang diperlukan dibandingkan SP pada kondisi yang normalnya itu jadi tidak lagi 1, tapi kalau ini 100% berarti ya sama dengan 1. Itu ditunjukkan dengan gambar yang ini tadi. Nah, ini. Oke. Nah, contohnya seperti ini yang nominal berdasarkan HSV nominalnya, artinya pada debit ataupun tekanan atau head yang beroperasi pada normal, yaitu HN28, kemudian debit 0,7 itu kondisi nominal. Diperoleh NPSA yang diperlukan kondisi nominal 2,58. Setelah debitnya diperbesar, itu menjadi ini 3,87. Nah, ini berarti apa? Membutuhkan NPSA yang lebih besar kalau supaya tidak terjadi kavitasi. Kalau misalnya tadi NPSA tersedia adalah 3, ini masih lebih besar dari yang diperlukan. Ini yang diperlukan. HSPN itu yang diperlukan 2,8. Kalau yang tersedia 3 meter berarti aman, tidak terjadi kavitasi. Tapi kalau 3 untuk debit yang 1,2 atau 120% dari debit nominalnya, ternyata NPSA yang tersedia yang diperlukan menjadi naik, jadi 3,87. Yang saat bekerja pada kondisi normal atau nominal itu aman terhadap kavitasi, setelah debitnya diperbesar menjadi tidak beroperasi dengan baik, yaitu terjadi kavitasi. Itu misalnya demikian. Oke, itu penjelasannya. Itu yang ini yang paling mudah Anda harus mencari tabel. Ini tabel 21 kalau di buku Sularso. Jadi ini tergantung dari temperatur dan juga tergantung dari tekanan. Temperatur saja, temperatur akan bisa kita lihat tekanan uapnya dan berat jenisnya. Nah, sekarang contoh ini tadi adalah pompa isapan tunggal 1 tingkat. Nah, ini Anda cermati. Pompa ini pompa isapan tunggal 1 tingkat. Jadi yang seperti ini. Jadi apa? Kalau isapan 1 tunggal, berarti Qn itu ya sama dengan debit itu sendiri. Jadi Qn di sini adalah sama dengan 0,7 kalau isapan tunggal. Nah, kemudian kalau 1 tingkat, maka Hn-nya itu adalah ya Hn ini yang tertulis di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya nih isapan ganda? Isapan ganda 0,7. Nah, total isapan ganda itu 0,7. Maka yang ditulis di sini nanti Qn-nya bukan lagi 0,7. Karena yang ditunjuk dalam kecepatan spesifik ini adalah pada 1 impeller. Kalau jenis isapan ganda itu kan seolah ada 2 impeller yang dipasang saling berhadapan atau saling membelakangi. Jadi ada 2 impeller yang dipasang jadi 1. Atau seolah ini 2 pompa tapi dijadikan dalam 1 casing. Maka debitnya yaitu misalnya 0,7, jadi per impeller itu debitnya adalah 0,7 dibagi 2. Tuh. Itu kalau isapan ganda. Nah, kemudian kalau di sini ini tidak 1 tingkat, misalnya 2 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, kan pompa bisa banyak tingkat, tergantung misalnya sumur pompa dalam untuk tekanan tinggi, itu jenisnya adalah jenis pompa bertingkat. Bisa lebih dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, maka
misalnya HN ini misalnya pompa bertingkat 2 misalnya, HN 28 ini harus dirubah. Yang dipakai per impeller itu adalah untuk per impeller. Jadi yang dimaksud dengan head N nominal itu per impeller. Jadi kalau ini nanti N totalnya adalah 28 tapi 2 tingkat, maka HN ini kita rubah HN per 2 menjadi 14 pangkat 3/4 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk mencari HSP N ini juga HN-nya misalnya 2 tingkat, kita rubah menjadi 14 nanti untuk mencari itu. Nah, itu yang harus dicermati. Oke, kalau ini nggak masalah, kalau ini sama-sama Q 100% atau lebih dari 100%, ya ini tidak berubah. Tapi kalau HN-nya nanti yang tertulis ini untuk 1 tingkat, kalau misalnya 2 tingkat ini harus juga diganti. Bisa 2 tingkat, 3 tingkat, dan seterusnya ya. Itu kita bagi jumlah tingkatnya. Jadi masing-masing impeller itu mempunyai head sendiri-sendiri. Oke, nah itu contohnya ini nih, saya rangkum seperti ini sebagai catatan. Untuk menghitung kecepatan spesifik NS, perlu diperhatikan jenis pompanya. Pompa isapan tunggal misalnya, 1 tingkat, Q sama dengan Q dan HN sama dengan HN. Multi tingkat, nah, Q sama dengan Q juga, dan HN-nya untuk menghitung pasifis tadi, itu di HN dibagi Z jumlah tingkat. Kemudian pompa isapan multi, misalnya itu isapan tunggal, isapan multi. Kalau ganda itu kan ya 2. Kalau multi itu bisa 2, 3, dan seterusnya. Nanti akan kita tunjukkan jenis-jenis pompa yang multi, yang tunggal, dan seterusnya bisa kita tunjukkan di gambar berikutnya. Nah, ini 1 tingkat. Tetap disama dengan IHNI kalau isapan multi. Nah, kalau multi, oh ini salah ya, sorry. Isapan multi ini dibagi I, sorry ini masih salah ini. Oh sorry, 1 tingkat, ini 1 tingkat. Sorry, salah, ini salah. Namanya ini saya rubah, ini juga seperti ya, sorry. Per I, juga per I. I itu jumlah tingkat. Jumlah, sorry, hisapan, ini kan hisapan. Kalau 1 tingkat, HN-nya yang tidak berubah. HN. Tapi kalau ini hisapannya multi, tapi jenis pompanya 1 tingkat, ya ini harus kita bagi yang tadi saya terangkan tadi. I per I, ini jumlah berapa hisapannya. Nah, kemudian multi tingkat, nah, Z, maka hisapannya ya per I, jumlah hisapannya ada berapa macam, dan HN tingkatnya kita bagi Z. Nah, inilah. Dan juga untuk menghitung NPSH atau NSV yang diperlukan, ini HSV sama dengan Q kali ini. Nah, HN-nya adalah HN yang ini tadi, sudah kita rubah tadi, apakah multi ataukah yang 1 tingkat. Head nominal pompa atau HN ini dihitung menurut syarat di atas. Misal untuk pompa multikat, maka dipakai HN per Z untuk mencari ini. Oke, ini catatannya. Apakah ada yang tanyakan sampai di sini? Sorry, ini tadi iya, per iya, sudah lewatan. Kalau nggak ada, saya lanjut. Ini.
Enggak, ini saya skip dulu. Saya ingin menunjukkan jenis-jenis pompa seperti bahasa. Nah, ini yang dimaksud isapan tunggal, isapan ganda, contohnya seperti ini. Ini Anda harus paham. Nah, ini ada dua jenis pompa A dan B. Nah, lihat kalau pompa satu tingkat, nah ini hanya satu tingkat ini, karena air masuk kemudian dilempar keluar, jadi satu tingkat saja. Tetapi isapannya ada dua, tadi saya katakan seolah ini ada dua impeller yang dipasang saling membelakangi. Dari satu sisi kiri, satu sisi kanan. Ini nanti satu pipa hisap dan satu keluaran. Maka ini jadi kita sebut sebagai pompa hisapannya ganda tapi satu tingkat. Satu tingkat hisapan ganda. Nah, kemudian yang B itu adalah pompa 4 tingkat hisapan tunggal. Nah, ini hisapan tunggal Mas justru seperti ini hanya hisapannya tunggal, bukan ganda lagi, tetapi tekanannya adalah sampai 4 tekanan. Kita lihat, kalau disebut sebagai hisapan tunggal. Ini masuk, keluar, dimasukkan lagi, keluar, dimasukkan lagi, keluar lagi, dimasukkan lagi, baru keluar. Jadi hanya melewati melewati satu saluran yang berurutan, tetapi tidak bertambah debitnya, sehingga ini kita sebut sebagai hisapan tunggal. Tapi kita lihat tekanannya setelah impeller pertama, tekanannya naik, dimasukkan lagi ke impeller berikutnya, maka tekanan akan naik lagi. Jadi dari P pertama, tekanan berikutnya, kemudian tekanan berikutnya sampai tekanan terakhir yaitu 4P karena melewati 4 impeller. Karena ukurannya sama, maka secara teoritis ini akan mempunyai tekanan 4 kali. 4 kali. Nah, kalau dalam praktek sebenarnya ya tidak akan bisa 4 kali. Tertinggi ya di sini, misalnya ini ya 10 setiap tingkat itu 10, di sini 10 mungkin ini 9,8, ini 9,7, ini 9,6 dan seterusnya, baru totalnya nanti tidak 40 meter tapi kurang dari itu. Karena ada kerugian-kerugian sepanjang saluran ini turun. Tapi secara teoritis kita anggap tekanannya sama. Jadi maka kita sebut 4 tingkat. Jadi ada sampai 4P, tapi hisapan tunggal. Jadi ya ini saya katakan tadi, kalau yang A ini Q-nya per 2 karena 2 hisapan tunggal. Sedangkan HN-nya sama, HN-nya, head-nya tidak berubah. Yang terbaca 40 meter, maka HN per tingkatnya menjadi 4. Bagi 4 jadi 10 misalnya 10. Oke, ini jenis yang A dan B. Ada lagi jenis yang seperti ini. Segel multi tingkat hisapan 1 dan yang B hisapan 2. Kita lihat. Ini hisapan 1. Karena sama dengan yang tadi, cuma penggambarnya beda. Ini keluar, masuk, keluar, masuk, masuk. Jadi hisapannya tunggal saja. Dari satu sumber hisapan. Tapi tekanannya sampai ke 7. Nah, multi tingkat. Tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai keluar tingkat ke-7. Sedangkan B itu
3 tingkat. Ini empelernya 6, tapi hanya tingkat. Ini empelernya 7, itu 7 tingkat. Nah, bedanya apa? Kita lihat di sini. Nah, sisi masuk dipecah menjadi 2. Sisi kiri, masuk sisi kiri, dan sisi kanan. Jadi ada 2 sisi hisapan. Maka kita sebut sebagai twin flow machine. Jadi 2 suction. Maksudnya 2 suction di sini kiri kanan. 2 jenis impeller yang sama, twin. Akhirnya kita twin dari kiri dan kanan. Maka debitnya ini adalah seperti double suction. Dari kiri dan kanan. Cuma tingkatnya berapa? Tingkatnya dari pertama, kedua, ketiga. Yang dari kanan juga dari pertama, kedua, ketiga. Sehingga ini debitnya 2 kali, tekanannya adalah 3 kalinya. Jadi untuk menentukan debit itu nanti dalam menentukan EP kecepatan spesifik, Q-nya kita bagi 2, tekanannya HE-nya kita bagi 3. Kalau yang ini sama dengan Q, sedangkan tekanannya atau head-nya kita bagi 7. Oke. Nah, terakhir, nah ini hanya 4 tapi debitnya 4. Nah, debitnya 4, kita lihat satu saluran masuk dipecah, masing-masing menerima suction sendiri-sendiri. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 suction. Ini 4 Q. Tapi tekanannya karena dari masuk keluar. Nanti dijadikan 1. Maka di sini seperti pompa paralel biasa ini. Pompa paralel biasa. Kalau paralel pasti 4 kali debitnya. Seperti inilah. Ini debitnya 4 kali, tekanannya hanya sekali, tidak dinaikkan lagi. Inilah. Jadi jenis seperti ini adalah untuk meningkatkan debit. Tekanannya tetap, sementara yang ini debit dan juga untuk meningkatkan tekanan. Nah, tekanannya jadi 3 kalinya, debitnya 2 kali. Kalau yang ini hanya meningkatkan tekanan, debitnya tetap. Yang ini tadi meningkatkan tekanan, tapi debitnya tetap. Kalau ini tekanannya tetap, debitnya di 2 kali. Nah, oke, ini jenis-jenis pompa. Ya, ini tidak sambil dari buku swasta, saya ambil dari buku-buku yang lain. Ya, saya cuplik. Ini yang untuk menjelaskan jenis-jenis pompa bertingkat, pompa multi hisap, dan seterusnya. Dan di buku, saya lupa kalau di buku diesel ada enggak, saya lupa. Dari mana saya sendiri. Oke. Nah, ini. Oke. Ini yang tadi sudah saya singgung. Dan ini konstruksinya untuk tingkat berikutnya itu ada pembelokan. Ada belokan seperti ini. Nah, belokan itu bisa juga berfungsi sebagai diffuser, tapi hanya juga sebagai pembelok biasa. Oke. Yang ditanyakan, maka ada catatan ini untuk gambar-gambar hisapan 1 tingkat, multi tingkat, multi tekanan, itu yang sudah saya tunjukkan tadi. Masih bisa diikuti suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Itu yang absen belum absen 5, ada salah itu gimana? Ada kesulitan absen apa memang tidak hadir? Mohon maaf Pak, saya masih belum absen Pak. Oke, namanya siapa? Saya Abdul Razak Atsakif Pak.
Ini saya generate, silakan masih bisa enggak? Sudah kelihatan di situ? Saya generate lagi kalau Sudah, mau Pak. absen. Oh, masih 5 yang belum. Nah, sekarang saya masuk ke operasi pompa. Ini penting untuk memahami karakteristik dari sebuah pompa. Nah, pompa yang kita tunjukkan di minggu lalu, itu kita tunjukkan hubungan antara head dan kapasitas. Itu ada 3 kurva, yaitu kurvanya kalau debitnya bertambah, headnya ada yang jenis impeller yang membuat debitnya naik, ada headnya naik, atau headnya konstan, atau headnya yang turun. Nah, itu ada 3 jenis sudu-sudu, jenis impellernya. Dan otomatis juga jenis sudunya. Ada 3 jenis tersebut. Nah, tapi secara umum, 3-tiganya tetap itu adalah teoritis ya, itu head teoritis atau water horsepower atau head teoritisnya. Nah, pada kenyataannya bahwa di dalam aliran di antara sudu-sudu itu akan ada turbulensi, ada gesekan, ada resirkulasi, dan bocoran. Maka akan menimbulkan head itu tidak sama dengan head teoritis. Maka kerugian-kerugian itu kemudian kalau dikurangkan dengan head yang sesungguhnya pada setiap perubahan debit akan menghasilkan ini kita plot, itu akan serisnya membentuk kurva kurang lebih seperti ini. Jadi head pada saat kapasitas 0, jadi anggaplah itu pompanya itu ditutup, discharge-nya ditutup, tidak boleh mengalir, tapi hanya berputar di dalam impeller. Nah, itu mempunyai head tertinggi, biasanya mempunyai head tertinggi. Nah, kemudian begitu kerannya dibuka, berangsur-angsur, debitnya bertambah, maka tekanan atau headnya akan turun. Nah, inilah yang mengakibatkan kurva aktualnya, kalau diuji, nanti Anda silahkan waktu eksperimen, kurvanya kayak apa ya? Mestinya harus yang kurang lebih seperti ini. Kalau tidak seperti ini dengan perubahan debit, pasti ada kesalahan dalam satu eksperimental atau alat ukurnya. Ini kurang lebih seperti ini. Pasti tidak mungkin nanti ya bisa jadi naik sedikit dan turun lagi, itu bisa juga terjadi. Tapi pasti nanti kalau makin besar akan turun. Nah, ini karakteristik dari sebuah pompa. Nah, ini kita lihat perubahan head dengan kapasitas adalah makin besar kapasitas, head-nya akan turun. Nah, ini kita lihat ini sisi head. Kemudian ini gambar yang atas melengkung atas ke bawah, ini adalah gambar kurva head. Nah, kemudian di sini ada S. S itu apa? Ya, ini adalah menyatakan head yang terjadi pada sistem. Nah, ini tergantung dari instalasi kita. Nah, kalau ini hasil pengujian dari pompa. Hasil pengujian dari pompa itu seperti ini. Nah, kemudian kalau ini dipasang di dalam instalasi, nah menghasilkan head yang seperti ini. Jadi tekanan pada instalasi itu akan naik justru saat terjadinya perubahan debit. Nah, kemudian bagaimana mengoperasikan pompa? Harus pada titik temu ini antara head system dan head dari hasil spesifikasi pompa atau pengujian pompa. Pada titik inilah nanti kalau dioperasikan pada head sekian dan debit sekian, itu akan
bekerja pada efisiensi yang terbaik. Atau ini kita sebut sebagai kondisi nominalnya. Nah, bagaimana kalau tidak seperti ini? Misalnya debitnya diperbesar, nah ini headnya akan turun, tekanan akan turun. Kalau headnya dikurangi juga akan tekanannya akan naik, tapi debitnya akan turun. Nah, itu jadi tergantung dari maunya kita apa. Paling ideal harus disamakan antara head dari pompa dengan head yang dihasilkan dari sistem instalasi pompa. Ini penjelasannya. Huruf head debit menyatakan kemampuan pompa untuk menentukan head yang tergantung dari debit key. Dalam operasinya, pompa harus mampu memenuhi head yang diperlukan oleh sistem perpipaan. Besar head system adalah head yang diperlukan untuk mengalirkan zat cair melalui sistem perpipaan. Head system ini adalah head statis dan head kerugian gesek dalam sistem perpipaan. Titik potong antara head pompa dan head system adalah titik operasi pompa dalam sistem. Nah, ini pertemuan antara head pompa yang gambar melengkung ke bawah ini hasil dari pengujian. Ini pompa biasanya punya spesifikasi yang seperti ini. Ada kalau pompa-pompa yang bagus ya dilengkapi dengan grafik rincian seperti ini. Nah, dan sistem itu tergantung dari kita mendesainnya. Nah, di sini terdiri head system itu adalah head statisnya. Itu pompa itu dipasang pada ketinggian berapa terhadap muka air. Nah, dan plus dan tekanannya, jadi itu total. Jadi head statis itu adalah kondisi sub maupun discharge, kita sebut sebagai head statis. Nah, kemudian melengkung ini kenapa melengkung? Karena di dalam saluran pipa itu ada kerugian burian, baik di saluran rusak maupun di saluran tekan, maka akan menghasilkan perubahannya tidak linear tapi melengkung. Jadi kalau banyak perpipaan, banyak belokan dan seterusnya, maka kerugian gesek akan naik sehingga menambah head yang diperlukan itu dari statisnya, beda ketinggian dari muka air sampai keluarnya, ditambah kerugian tekanan akibat kerugian atau gesekan dan seterusnya. Kalau debitnya kecil ya kerugian sedikit, kemakin besar ya juga makin besar. Nah, pada titik inilah yang harus dipenuhi. Nah, ini untuk kurva-kurva lain. Kerugian geseknya, kalau headnya statis itu dirubah, jadi posisi pompa dinaik turunkan, ini akan berubah kurvanya jadi seperti ini. Sementara yang ini, yang kanan, itu adalah tergantung dipengaruhi oleh bukaan penuh atau tidaknya katup-katup. Jadi ada yang disebut proses pencekikan dalam instalasi. Nah, ini kalau buka penuh seperti ini, buka sebagian, akan terjadi perubahan head diperlukan berbeda seperti ini. Dipecekik misalnya sebagian, maka tekanan bisa naik, tapi debit akan turun. Tapi kalau di debit perbesar, maka tekanan yang keluar dari pompa akan turun. Itulah makna dari gambar ini. Nah, kemudian ada gambar, ini adalah jenis kita tunjukkan ini untuk jenis pompa tunggal. Pompa tunggal. Nah, bagaimana kalau pompa itu tersusun seri atau tersusun paralel? Nah, ini kita lihat kalau tersusun seri, yang ini misalnya dengan satunya, misalnya ada dua jenis pompa yang persis gitu ya, pompa persis, disusun seri, maka akan tekanannya akan seolah ini gambarnya 2 kali lipat ini. Ini headnya 2 kali. Ini adalah 2 kali. Nah, kalau debitnya berapa? Kalau disusun seri, disusun paralel, ya ini kita lihat. Debitnya
jenisnya sama, debit sama, kemudian disusun paralel maka berlipat 2 seperti ini. Ini kurva penggambarannya hubungan head dan debit. Maka di sini kita lihat kalau Anda ingin memasang pompa tersusun seri, itu targetnya adalah peningkatan head atau peningkatan tekanan. Jadi debitnya sama, tidak berubah. Nah, debitnya tidak berubah. Dari sini sampai sini. Tidak berubah. Tapi tekanannya bisa, tadinya kalau tunggal hanya di sini, ini naik sampai 2 kalinya. Secara teoritis, secara teoritis. Nah, kemudian kalau disusun paralel, headnya tidak berubah, tapi tekanan debitnya yang berubah. Nah, ini untuk 2 jenis pompa yang sama. Nah, kalau yang tidak sama, ya seperti ini. Ini jenis pompa pertama, ini jenis pompa kedua, maka kalau ini tersusun paralel jadinya seperti ini. Kurva pompa untuk sistem untuk pompa paralel dan tidak sejenis, ya, itu yang tidak sejenis. Ini pompa paralel yang misalnya pompa 1 seperti ini, pompa 2 kurvanya seperti ini, lah kalau diparalelkan jadinya kurvanya jadi seperti ini. Kalau ini sejenis, 2 pompanya sejenis, kalau di seri seperti ini, kalau di paralel seperti ini. Nah, Anda bisa cermati perbedaannya. Nah, ini biar lebih jelas. Kurva head debit pompa untuk dan sistem untuk pompa seri dan paralel dan pompanya sejenis. Misalnya bawah kurva head debit pompa dan sistem untuk pompa paralel dan tidak sejenis, itu yang paralel. Yang tidak paralel ya ini tidak sejenis pompanya, tetapi disusun seri, ya, ini seperti ini gambar. Nah, ini untuk gambar jika berubah itu bukan menambah pompa atau menggabungkan 2 pompa seri atau paralel, tetapi bagaimana kalau kita ingin memperbesar debit dan juga memperbesar tekanan? Nah, ini ternyata perubahan putaran yang dirubah. Kalau mula-mula adalah N2 atau N1 misalnya itu yang mula. Kita ingin meningkatkan tekanan debit, nah, itu putaran dinaikkan. N itu dinaikkan. Maka debit bertambah, tekanan akan naik atau headnya. Tapi kalau ingin menurunkan debit maupun tekanan, maka putaran diturunkan. Nah, sedangkan yang kanan ini mengulangi tadi, ini adalah jenis pencekikan, sebuah pompa. Jadi kalau dalam sistem itu keluaran atau bagian discharge-nya itu di kerannya atau katup keluarannya itu dirubah-rubah buka tutupnya akan menghasilkan kurva instalasi atau S seperti ini. R yang R2 misalnya yang S0 misalnya ini dibuka penuh. Ini dikurangi bukaan katupnya, ini kurangi akhirnya sampai bukaan yang paling kecil seperti ini. Kalau bukaan stop, maka di sini 0, tidak ada yang mengalir bisa begitu. Oke, ini jenis operasi pompa. Sebenarnya ada penjelasan lain tentang ada yang kita sebut charging. Nah, dan nanti juga adanya semacam water hammer. Nah, itu kontaknya sedikit beda, tapi ada sebenarnya tentang charging dan nanti water hammer. Dan searching kaitannya nanti kalau diturunkan debitnya itu bisa malah pompanya akan mati, tidak diperbesar jika nanti debitnya besar-besar akhirnya juga malah mati, ada yang seperti itu. Nah, itu harus dibatasi. Perubahannya itu hanya boleh sampai berapa dan tidak boleh
melebihi berapa itu ada salahnya. Contoh misalnya kalau putaran apa ini debit kurva ada yang seperti ini. Contohnya misalnya satu gas. Sayang ini ada ya. Ada kurva yang melengkung seperti ini. Contohnya melengkung sampai ini. Melengkung. Jadi jenis pompa yang punya kurva seperti ini. Kalau diturunkan lagi debitnya sampai ke bawah, di bawah dari puncak ini, dia nanti akan malah mati. Karena kebablasan, tidak akan bisa berhenti. Dia terlanjur turun dan turun-turun lagi. Karena otomatis dengan debit turun, headnya turun, diikuti lagi, debitnya turun lagi dan seterusnya sampai akhirnya debitnya mati. Gitu. Nah, itu yang kurva ini ada yang penjelasnya. Mungkin kalau nanti ada waktu akan saya tambahkan untuk bagaimana pompa yang berfungsi supaya tidak jadi seperti itu. Tidak sampai kebablasan, dikecilkan sampai misalnya pompanya malah mati. Atau kalau diperbesar juga nanti akan terjadi yang tidak diinginkan. Oke, ini pola kerja operasi secara umum saya tunjukkan. Ada beberapa kurva seperti ini untuk menjelaskan perbedaan head pompa dan head system. Nah, kalau pompa itu hasil dari pengujian tentang pompa, sedangkan sistem itu bagaimana pompa itu dipasang dalam sistem. Nah, supaya pompa beroperasi dengan baik, maka harus diperoleh titik temu antara head pompa dengan head yang dihasilkan sistem. Itu akan beroperasi dengan baik pompa tersebut dan efisien. Nah, kemudian cara operasi ada seri, ada paralel, ada pompanya sejenis, bisa pompanya tidak sejenis. Nah, kemudian untuk merubah debit dan tekanan, misalnya tidak pakai dua pompa, maka satu pompa dirubah putarannya. Nah, kemudian kalau merubah tekanannya, nah ini bisa dengan dicetik atau pengaturan katup di start. Tapi berakibat juga debitnya akan berpengaruh. Ingin menaikkan tekanan, debitnya cekiknya diperbesar, jadi debitnya mengecil, maka tekanan bisa membesar. Oke, itu untuk minggu depan kita mungkin hanya kita singgung, kita lewati saja nih karena nanti ya kita anggap mirip dengan kalau di konstruksi cara kerja dengan yang di kompresor. Kalau di kompresor itu pasti juga melibatkan langkah seperti ini atau yang apakah tunggal ataukah ganda, nah, kemudian double silinder, triple silinder dan seterusnya itu di kompresor juga ada. Cuma kalau di pompa itu tidak melibatkan perubahan temperatur dan tekanan, tapi kalau di kompresor nanti ada perubahan temperatur dan tekanan. Nah, jadi lebih kompleks, jadi sehingga nanti saya langsung saja untuk yang di positif ini saya melewati ke pompa atau kompresor saja. Karena di situ kita melewati fase perhitungan seperti ini, tapi juga ditambah yang tidak ada di penjelasan pompa. Jadi itu ada perubahan tekanan dan temperatur pada sebuah kompresi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ini saya berikan tugas supaya dikumpul saya minta dikumpul sebelum hari Jumat, bisa dititipkan di Satam ya. Nah, tadi sudah saya terangkan, sekarang ini. Nah, dua soal ini. Yang satu tentang segitiga kecepatan, head, dan daya teoritis. Daya teoritis itu kita sebut sebagai WHP, kadang kalau di bahasa buku-buku textbook itu water horsepower. Nah, itu WHP. Dan kalau daya aktual
atau daya break reservoir, daya poros kita sebut sebagai kadang daya pompa yang diperlukan. Dan yang kedua, yang tadi yang baru kita jelaskan, ini ada sebuah pompa menghasilkan 4 isapan 2 tingkat. Nah, ini beda. Nah, ini ada sama mengatur. Nah, ini silahkan, saya kalau tidak membuka, tidak punya tabelnya, sehingga dulu penulis sekarang ternyata nggak ada. Ya, ini silahkan untuk ada penjelasan dari ini tabel buku Sularso. Baik yang tekanan uap, hubungan dengan temperatur itu bisa ditabelin. Kalau tidak punya ini ya mau cari ini ya silahkan di buku termo mestinya ada. Nah yang ini juga yang ini nggak tahu termo saya kira nggak ada. Ini karena khusus pompa ya Anda ambil dari buku Sularso. Oke silahkan ini di Oke, itu disilakan. Mungkin ini saya kirim saja barangkali ada nggak ya? Oh ya ada tadi coba saya emailnya. Kok email apa namanya? WA. Kemarin WA saya nggak bisa, sehingga saya tidak bisa mengirim barangkali teori ini. Ya, bisa. Nggak mau. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, dengan saya tutup. Nanti akan kalau bisa saya kirim. Susah apa ini? Nggak mau. Lama banget chatnya. Ini untuk bisa saya kirim berarti harus saya tutup dulu. Pompa juga.
Nah, ini sudah ada grup yang saya buat. Silakan nanti dikerjakan sesuai dengan grup berikut. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Permisi Pak, ya. untuk PPT materi yang sebelumnya apakah bisa di-share juga Pak? Nah, coba nanti saya lihat karena kemarin itu ada beberapa catatan yang nggak benar, saya benarkan di langsung saat itu. Nanti kalau translate jangan malah kamu memahaminya salah. Saya cek dulu. Yang ini kelihatannya tadi sudah salah, jadi bisa saya kirimkan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ini yang penjelasannya bisa diambil dari buku apapun. Pompa pasti punya segitiga kecepatan itu berlaku, buku apapun pasti ada yang berkaitan dengan pompa. Kecuali buku Sularso memang tidak dibahas masalah segitiga kecepatan. Oke, kalau nggak ada saya tutup sampai di sini. Ini masih ada 2 yang nggak hadir. Nggak tahu ini nggak hadir atau nggak bisa, nggak ada permintaan, ya berarti ya saya tutup. Permisi Pak, sebelumnya mohon maaf memotong. Ya, Saya izin bertanya Pak, itu untuk nanti untuk pengumpulan tugasnya itu per kelompok 1 atau semua anggotanya ngumpulin Pak? semua Oh ya. semua ya Pak. Semua, tapi menggunakan kelompok-kelompok itu. Terima kasih Pak. Jadi ada berapa kelompok itu? Sampai 10 kalau salah tadi. 4, masing-masing kelompok 4. Oh, sampai 12 ya, sampai 12. Karena ada yang 3 nanggung. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup sampai minggu depan. Kita bahas waktu bisa tatap muka. Kalau dibahas di sini biasanya kurang bagus. Silahkan dan coba di kemudian minggu depan kita bicarakan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Sama-sama.